Halo Gadgeters, ThinkPad series punya customer yang loyal sejak zaman IBM dulu. Seri ini identik dengan performa mumpuni, experience profesional yang bisa diandalkan, serta baterai yang tahan lama. Gak heran orang-orang serius banyak mengandalkan ThinkPad series sebagai alat kerjanya. Akhir-akhir ini mereka telah banyak improve banyak hal dari seri ini, termasuk menyegarkan desain unik mereka tanpa menghilangkan jati diri ThinkPad-nya. Yang udah beberapa lama ini gue pakai adalah ThinkPad X1 Nano ini. Laptop ini udah bikin gue ngerasa wow, bukan karena telah menawarkan teknologi yang luar biasa, tapi karena telah ngasih gue experience yang unik dan pro dalam bentuk yang sangat kecil dan sangat ringan, which sangat berguna ketika gue melakukan work from Bali selama 1 bulan ini. Yuk gue kasih lihat experience gue seperti apa dengan Lenovo ThinkPad X1 Nano. Buat kalian yang nggak mau nonton sampai habis, ya nonton lah. Serius. Gue kasih tahu di depan nih, ini adalah laptop kecil, ringan, premium yang nggak ngorbanin banyak hal untuk mencapai portabilitas tinggi. Jadi gini, sebulan ini gue work from Bali sejak kasus COVID menurun. Di sini gue coba untuk menjadi digital nomad, seperti yang lagi rame dilakukan bule-bule dari sebelum dan ketika pandemi. Makanya gue butuh sebuah laptop yang bener-bener portable, tanpa mengorbankan banyak hal. Enter Lenovo ThinkPad X1 Nano. Beratnya nggak sampai 1 kilo, dimensinya kecil, asli bener-bener bisa gue tenteng kemana-mana dan kerja dari manapun. Di pantai sambil menikmati gemuruh ombak, atau simply di kamar sambil semi-hibernating setelah 2 bulan terakhir diteror oleh berita COVID yang banyak menyerang sanak saudara gue maupun kolega dekat. Ketika bosan dan pindah tempat pun gue nggak merasa terbebani sama sekali. Dimasukin ransel ya nggak berasa berat, ditenteng-tenteng juga no problem. Dan yang penting juga, gue bener-bener gak takut mengintegrasikan pekerjaan gue di kegiatan sehari-hari di Bali. Secara udah lolos standar militer MIL 810H, yang artinya tahan guncangan, bisa digunakan di berbagai cuaca ekstrim, lingkungan berpasir, dan lain-lain. Sayangnya, walaupun udah military grade tested, dia masih belum tahan bekas sidik jari di chassis-nya. Apalagi di Bali kan panas ya, tangan gue sering banget keringetan. Di luar spek atas kertas, bodinya solid banget dengan material carbon fiber di chassis atas dan material magnesium alloy di bawah, menjadikan laptop ini premium dan professional looking. Gue bener-bener pede nenteng kemana-mana. Titik di huruf I pun akan nyala ketika laptopnya aktif. Hal kecil tapi bikin makin keren. Sayangnya memang dengan desain dan ukuran minimalis begini, portsnya juga ikutan minimalis. Cuma ada 2 port USB-C dan headphone jack. Dan sayangnya lagi nggak dikasih dongle USB hub tambahan di paket pembelian, cuma dapat donggelan. Buat gue sih fine ya, karena memang sudah banyak bekerja dengan aksesoris eksternal yang udah USB-C. Perlu di-note juga, karena hinge atau engsel yang betul-betul solid, kita nggak bisa buka laptop ini dengan 1 jari. Tapi plusnya, ketika kita pakai touchscreen, layarnya nggak banyak goyang-goyang. Selama work from Bali ini, gue banyak menggunakan Lenovo ThinkPad X1 Nano ini untuk nulis skrip. Untuk spesifik kerjaan yang satu ini, laptop ini udah jauh lebih dari cukup. Ngetik dengan keyboardnya super enak berkat desain chiclet style dengan mekanisme scissor style-nya. Walaupun traveling distance-nya kelihatannya pendek, tidak membuat gue sering salah ketik karena keys-nya pun gede-gede. Kalau lagi kerja malam pun no problem karena punya backlit keyboard yang bisa di-adjust brightness-nya juga. Di keyboard juga terdapat berbagai kombinasi shortcuts yang berguna dan bisa kalian pelajari via app Lenovo Commercial Vantage. Di aplikasi ini bisa juga switch antara FN dan Control. Secara kebalik mulu gue mencetnya dengan placement yang rada aneh ini. Jangan lupa, ada pentil merah yang nyembul di tengah keyboard tuh. Guna banget. Itu namanya track point.
Sebenarnya fungsinya ya kayak mouse, bisa ngikutin arah jari kita dan pressure sensitif juga. Kegunaan utamanya kalau buat gue adalah ketika ngetik dan pengen mindahin cursor, lebih gampang pakai track point ini dikombinasikan dengan tombol mouse yang berada di atas trackpad. Jadi posisi tangan nggak perlu pindah-pindah antara keyboard dan trackpad. Track point ini juga bisa dikombinasikan dengan tombol mouse tengah untuk scrolling web. Intuitif dan nice to have. Dipikir-pikir metode input di laptop ini banyak juga ya. Trackpad, track point, dan 10 point touchscreen-nya. Tinggal pilih aja lagi cocok pakai yang mana. Ngomongin trackpad, karena ukurannya yang lebih kecil dari biasanya, butuh sedikit waktu untuk membiasakan diri. Walaupun begitu, trackpadnya sendiri solid, sama sekali nggak berasa kayak trackpad murahan. Kegunaan kedua dari Lenovo ThinkPad X1 Nano ini selama gue di Bali adalah untuk motong rough cuts dari footage-footage yang gue shoot selama di Bali untuk dikirim via cloud supaya editor K2G di Jakarta bisa ngedit. Kemampuan laptop ini dengan workflow gue sangat mumpuni. Gue transfer footage dari SD card via USB-C kenceng, ngedit rough cuts 4K dengan Premiere Pro no problem at all, grading untuk reference color bagi editor gue lancar, ekspor juga nggak makan waktu lama. Ini semua berkat jeroannya yang mumpuni. Diotaki dengan Intel Evo platform powered by Intel Core i7 V Pro processor. 11th Gen Intel Core i7 1180G7 beserta 16GB RAM dan 1TB SSD NVMe. Dengan begini ThinkPad X1 Nano ini berasa build buat ngedit offline kayak begini yang nggak terlalu berat di efek. Selain buat kerja, ya kali gue nggak pakai laptop ini buat entertainment di sela-sela waktu senggang. Layarnya yang udah IPS touchscreen dengan resolusi 2160x1350, cakupan warna 100% sRGB dan mendukung Dolby Vision bikin Netflixan enak banget. Ditambah lagi 4 speaker di bawah dan di atas dekat layar yang Dolby Certified semakin bikin experience nonton semakin imersif. Untuk gaming, nggak sering sih gue main game di sini. Paling sekedar buat main Football Manager atau PES aja kalau lagi bosen. Main PES masih bisa dapat 45-50 fps di resolusi 1900x1200. Hal terakhir yang paling sering gue lakukan di sini adalah video conference dengan tim gue di Jakarta. Kualitas webcam yang secara fisik bisa dimatikan ini sih biasa aja ya, tapi yang gue suka di sini adalah mikrofonnya yang terletak di atas. Karena kenapa? Sensitif banget. Jangan lupa buka Lenovo Commercial Vantage buat nyalain opsi suppress keyboard noise supaya kalau lagi video call ketikan kita nggak kedengeran. Dan opsi suppress echo cancellation supaya efek gema dari ruangan diminimalisir. Semua hal tadi tentu bakal ngabisin baterai dengan cepet kan? Dengan usage gue tadi, power mode di tengah terus, 8-10 jam masih kuat baterai 48 Wh-nya. Kalaupun habis, ngecharge sejam dengan charger 65 watt-nya bisa dapat sekitar 80%. Cukup kencang. Oh ya, satu hal lagi yang patut di-note adalah fingerprint sensornya nih. Cepet, akurat, dan sangat berguna, terutama di masa pandemi ini. Dimana kemana-mana kan biasanya pakai masker. Jadi ya face recognition Windows Hello nggak terlalu guna kan. Terus soal security, tersedia juga fitur glance dari Mirametrix yang fungsinya banyak banget. Contoh, kalau kita lagi AFK, laptopnya otomatis masuk ke standby. Kalau kita lagi nggak aktif ngeliat layar, bakal di blurrin layarnya. Oke, jadi itu adalah Lenovo ThinkPad X1 Nano dengan harga 34.850.000. By design, seri ini udah punya market yang spesifik. Kalian yang butuh sebuah laptop all-rounder dengan desain yang kuat namun compact dan ingin sebuah laptop untuk mendukung mobile professional life kalian, patut menjadikan Lenovo ThinkPad X1 Nano ini sebagai pilihan. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys.